Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renji Rizky Maulana dengan NIM 2024 10 10 11 14 dari kelas Jaringan Komputer A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 praktikum. Di sini soal yang pertama adalah ingkarilah dan jumlahkan collision domain and broadcast domain pada jaringan tersebut, yaitu pada gambar di atas, dan analisislah dengan memberi alasan kesimpulan Anda terkait daerah masing-masing collision domain and broadcast domain. Yang pertama di sini collision domain. Collision domain adalah domain tabrakan. Ini terjadi suatu tabrakan karena dalam pengiriman data dalam waktu yang bersamaan itu akan menyebabkan tabrakan data. Cara menentukan collision domain ini yang pertama kita harus mengetahui karakteristiknya, di mana seluruh port yang ada di yang terhubung terhadap hub ini dihitung satu collision domain. Sementara masing-masing port yang terhubung dengan switch itu merupakan satu collision domain. Ini satu-satu. Begitu juga di sebelah kanan, seluruh port yang terhubung ke hub ini dihitung satu collision domain dan setiap port yang terhubung di switch ini dihitung satu-satu. Ini. Dan setiap port yang terhubung dengan router itu merupakan satu collision domain. Jadi menurut dari analisis yang telah kita lakukan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9 collision domain. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah broadcast domain. Broadcast domain atau domain siaran. Untuk semua device itu bisa mengetahui network apabila berada dalam satu segmen. Dan apabila berbeda segmen itu memungkinkan untuk tidak mengetahui atau tidak mengenal network tersebut. Di sini cara mengetahui broadcast domain yaitu sama, kita harus menentukan karakteristiknya terlebih dahulu. Untuk seluruh port yang terhubung karena di sini hub-nya ini terhubung lurus dengan switch itu, maka semuanya ini dihitung satu broadcast domain. Begitu juga yang di sebelah kanan, karena hub dan switch-nya ini terhubung lurus, maka dihitung satu broadcast domain. Dan di mana setiap port yang terhubung antara router ini merupakan dihitung satu broadcast domain. Jadi di sini berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, di sini ada 3 broadcast domain. Untuk yang selanjutnya, soal kedua yaitu tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing topologi yang digunakan dari jaringan tersebut. Nah, di sini pada gambarnya itu, di sini menggunakan topologi tree. Kenapa menggunakan topologi tree? Karena dari gambar ini komputer-komputer ini disusun dengan bertingkat, jadi memiliki tingkatan jaringan. Dan di sini hub itu berperan sebagai pusat kendali jaringan. Hubnya terhubung ke switch yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dari topologi tree yang tadi. Yang pertama itu mendukung untuk diterapkan pada jaringan komputer dengan skala besar. Yang kedua yaitu pengembangan jaringan atau penambahan klien yang berada di bawah hub pusat dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga yaitu identifikasi kerusakan pada jaringan serta isolasi jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat yaitu jika salah satu klien mengalami kerusakan atau gangguan, tidak akan mempengaruhi klien lain. Yang kelima yaitu manajemen data yang baik, sebab komunikasi terjadi secara point to point. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, jika kabel utama atau backbone itu rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang kedua,
Hub ini memegang peran penting dalam jaringan. Jika hub rusak, maka seluruh jaringan akan terganggu. Yang ketiga, jika komputer yang berada di tingkat atas mengalami kerusakan atau gangguan, maka komputer yang berada di bawahnya juga akan mengalami gangguan. Yang keempat yaitu biaya yang diperlukan dalam membangun jaringan ini lebih mahal, sebab menggunakan lebih banyak kabel dan hub. Yang kelima yaitu konfigurasi dan pemasangan kabel dalam jaringan tri lebih rumit dibanding topologi lain. Soal yang ketiga yaitu faktor apa saja yang diperhatikan dalam pemilihan topologi. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah biaya, di mana sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam organisasi. Yang kedua adalah kecepatan ini, sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem yang kita gunakan itu. Yang ketiga adalah lingkungan, misalnya listrik atau faktor-faktor lingkungan yang lain, yang berpengaruh pada jenis perangkat keras yang digunakan. Yang keempat adalah ukuran, sampai seberapa besar ukuran jaringan, apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Yang kelima yaitu konektivitas. Konektivitas. Di sini apakah pemakai yang lain yang menggunakan komputer laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.